Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait penyelesaian honorer. Nah, di video kali ini ada dua informasi menarik yang akan admin bagikan teman-teman ya. Yang pertama yaitu terkait pendaftaran CPNS dan P3K, dan yang kedua adalah status honorer itu. Nah ini status honorer itu maksudnya terkait penyelesaiannya, apakah dia ke P3K paruh waktu atau ke full time. Nah, kita mendapatkan informasi update di hari ini teman-teman ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Seluruh honorer jadi P3K, sebagian masuk ke part time. THP bisa 7 juta. THP teman-teman ya. Ini informasinya 24 Juli. THP itu maksudnya apa ya? Tunjangan apa kira-kira? Nah, kebijakan cleansing yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan memberhentikan sejumlah guru honorer mendapat sorotan banyak pihak. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memastikan, nah ini buat teman-teman dari Jabar, memastikan tidak akan melakukan penghapusan atau pembersihan atau yang kita kenal dengan istilah baru cleansing, terutama untuk guru. Jadi berarti bukan guru saja ya yang akan diamankan, tetapi selain itu, nah, terutama guru itu tidak akan mungkin akan masuk ke cleansing. Alasannya, keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan guna menutupi kekurangan tenaga pendidik di daerah itu. Mungkin ASN untuk guru masih sedikit sehingga itu masih dipertahankan teman-teman ya. Sekda Cianjur Cecep Alamsyah mengatakan tenaga honorer di sejumlah dinas teknis masih diperlukan karena jumlah ASN yang belum memadai untuk melaksanakan tugas. Kalau pemerintah pusat nantinya mengeluarkan kebijakan pembersihan di daerah, Pemkab Cianjur akan mengalihkan statusnya, nah ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi ASN. Nah, itu kalau nanti pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan harus dibersihkan, maka honorer yang ada di Pemkab Cianjur langsung diangkat langsung menjadi ASN. Luar biasa teman-teman ya. Semoga ini bisa juga dicontoh daerah lain. Kalau memang misalnya harus tidak ada jalan, honorer harus dihapus, maka dia akan dialihkan ke ASN. Dia mengatakan selama belum ada kebijakan dari pemerintah pusat, pihaknya akan tetap mempertahankan keberadaan tenaga honorer di sejumlah dinas dan instansi, termasuk tenaga pendidik, karena keterbatasan jumlah ASN yang setiap tahun berkurang karena pensiun dan lainnya. Sementara BKPSDM Cianjur Aji Reza mengatakan jumlah pegawai honorer di Cianjur ada 8.000. Ini honorernya teman-teman ya. Sebagian besar merupakan dari guru. Sedangkan jumlah terbanyak lainnya di bidang kesehatan atau dinas kesehatan Cianjur, dan sisanya menyebar di dinas teknis dengan rincian ada 4.000 orang guru honorer. Sisanya honorer kesehatan di dinas teknis lain. Jadi ini honorernya lumayan banyak juga. Saat ini pemerintah Kabupaten Cianjur masih membutuhkan tenaga honorer karena dalam setahun terdapat 300 hingga 500 ASN yang pensiun. Tenaga honorer yang dibutuhkan tidak sembarangan. Mereka harus berkualifikasi dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan. Tidak sembarangan teman-teman ya. Dia menjelaskan sejak 20 Juli ada surat edaran 2022 ya. Ada surat edaran dari Kemenpan RB dan Pemkab Cianjur terkait larangan penerimaan pegawai non-ASN karena pemerintah pusat sedang menyelesaikan tenaga honorer yang ada di database BKN. Wow, teman-teman ya. Nah, itu sebelumnya. Tidak boleh ada merekrut. Sehingga pada 2024 pemerintah Kabupaten Cianjur ditargetkan akan mengangkat 4.000 honorer menjadi P3K, di mana 3.066 diantaranya adalah guru honorer, 500 kesehatan, dan sisanya tenaga teknis. Jelas teman-teman ya, ini sudah dirincikan formasi dari pemerintah Kabupaten Cianjur di tahun 2024. Aji Reza juga mengatakan pemerintah pusat akan mengangkat sebagian honorer jadi P3K part-time atau paruh waktu. Pemerintah pusat berencana mengangkat semua honorer sebagai P3K dengan dua istilah, ada full dan ada part.
Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini gajinya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini ada P3K dengan istilah penuh waktu, ada paruh waktu, di mana gaji P3K golongan 7, 8, ini kok 82 teman-teman ya. Di atas UMR atau sekitar 3 juta katanya. Nah, ini gajinya teman-teman ya, di atas 3 juta. Atau sekitar 3 juta ya, di atas UMR, upah minimum regional. Nah, ketika pengangkatan P3K menjadi tenaga fungsional, komponen penghasilan akan ditambah. Tunjangan fungsional dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, sehingga take home pay bisa mencapai 7 juta. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini gajinya kalau belum ditambahkan dengan tunjangannya, tunjangan fungsional dan penghasilannya atau TPP-nya, ada sekitar 3 juta. Dan kalau ditambahkan itu mencapai 7 juta. Jadi jelas di sini bahwa pemerintah pusat berencana mengangkat semua honorer. Ada yang penuh waktu, ada yang paruh waktu. Ini disampaikan oleh pemerintah dari Kabupaten Cianjur. Nah, selanjutnya terkait pendaftaran CASN 2024. Nah, ini informasinya 24 Juli, di mana info terbaru PP Manajemen ASN. Semoga pendaftaran P3K dan CPNS segera dibuka. Alhamdulillah ya. Menpan RB menyampaikan info terbaru terkait pembahasan RPP Manajemen ASN. Diketahui PP Manajemen ASN ditunggu jutaan honorer hingga pekan ke-4 Juli. Belum juga diterbitkan. Menteri Anas mengatakan pembahasan RPP Manajemen ASN menuju titik akhir. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, sudah menuju titik akhir. Rangkaian pembahasan substansi dalam RPP Manajemen ASN sudah dilakukan oleh LPNK, yaitu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Penyusunan RPP Manajemen ASN. Sebelumnya Kemenpan RB bersama BKN telah menyelenggarakan uji publik. Nah, ini benar ya. Ini di berbagai daerah yang mana untuk menampung tanggapan dan masukan terkait substansi RPP Manajemen ASN tersebut. Nah, apakah sudah disetujui semua atau belum? Draft RPP Manajemen ASN hasil uji coba, hasil uji publik sudah difinalisasi. Sudah difinalisasi teman-teman, dan dilakukan pengayaan substansi. Selanjutnya akan diajukan harmonisasi. Ini diajukannya setelah itu ditetapkan oleh Presiden. Diketahui Presiden Jokowi telah menyetujui izin prakarsanya. Ini pada 5 Februari sudah disetujui teman-teman ya. Izin prakarsa terkait RPP Manajemen ASN. Penyusunan draft awal RPP Manajemen ASN melibatkan panitia antar kementerian. Ini dari Kemenpan RB dan seterusnya, ada Andri. Pembahasan substansi RPP Manajemen ASN juga turut melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kemendikbudristek. Nah, di sini disampaikan juga oleh Pak Aba bahwa ada 21 bab dan 312 pasal. Dan ruang lingkup manajemen ASN yang diatur dalam RPP ini terdiri atas perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN itu, penguatan budaya, sampai dengan penegakan disiplin atau sanksi. Nah, di sini kita melihat ada informasinya juga bahwa arah kebijakan yang disusun dalam penyelenggaraan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit, teman-teman ya. Dengan penguatan mobilitas talenta serta dilakukan melalui platform digital manajemen ASN. Penajaman di tim PAK dan tim teknis sudah dilakukan secara keseluruhan. RPP Manajemen ASN yang sedang disusun akan kita pakai dalam pengelolaan ASN secara berkelanjutan, bukan cuma 2024 ini. Nah, diketahui peraturan yang mengatur hal teknis pengadaan CPNS dan P3K 2024 akan dituangkan dalam bentuk permenpannya. Nah, sebelumnya sudah disampaikan bahwa itu diusahakan sebenarnya ada 3 kali periode. Adapun Permenpan RB harus mengacu pada PP Manajemen ASN yang nantinya ditetapkan oleh Presiden Jokowi, teman-teman ya. Dengan demikian, sebelum pendaftaran P3K dan CPNS dibuka, para honorer dan fresh graduate harus menunggu terbitnya PP Manajemen ASN. Nah, itu memang kita sudah tunggu-tunggu, teman-teman ya. Dan semoga secepatnya disahkan atau disetujui oleh Presiden setelah harmonisasi di Kemenkumham. Oke teman-teman ya, nah ini 2 informasi yang dapat admin bagikan.
Dan ada kabar menarik tadi dari pemerintah Kabupaten Cianjur, pastinya honorer di sana akan merasa lega. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.